Kelas 7 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 242 lagi, yaitu pengayaan. Apa pengayaannya di sini? Itu membuat poster untuk kegiatan sekolah. Nah, coba kamu baca bagaimana petunjuknya. Bekerjalah dengan seorang teman sekelas, jadi berdua saja nanti ya, untuk membuat sebuah poster untuk sebuah kegiatan di sekolah. Jadi kegiatannya akan kamu lakukan di sekolah. Pikirkan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, apa acara tersebut yang akan kamu lakukan, yang kamu perencanakan, ya. Misalnya acara lomba misalnya, atau acara pertunjukan, atau acara macam-macam ya. Nah, silakan pilih salah satu dari kegiatan yang kamu ketahui. Kemudian, apakah ada sebuah kompetisi atau perlombaan dalam acara tersebut? Nah, kalau ya, apa? Kalau ya, jawab ya. Kalau tidak, tidak usah. Artinya, kalau ada kompetisi, artinya ada perlombaan. Dan kalau tidak, artinya hanya mungkin pertunjukan saja. Ya, pertunjukan, misalnya pertunjukan kesenian saja tanpa ada pemenangnya. Tapi kalau ada kompetisi, artinya ada pemenangnya. Nah, kemudian yang C, nah ini dia. Apakah ada lomba kesenian tentang seni? Misalnya nari, nyanyi, puisi, storytelling, dan semacamnya, sebagai macamnya. Nah, sebutkan. Kalau ya, apa? Kemudian nomor D, siapa yang menjadi peserta? Yang menjadi peserta ini yang akan membuat perlombaan ini atau acara ini menjadi besar atau kecil. Kalau pesertanya adalah tingkat sekolah kamu saja, maka itu acaranya lumayan kecil. Tetapi kalau peserta lombanya adalah tingkat kecamatan yang melibatkan sekolah yang lain, atau tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi, itu akan membuat acaranya akan menjadi lebih serius dan lebih besar. Nah, di sini yang membuat sebuah acara itu besar atau kecilnya. Kemudian nomor E, di mana acara itu akan dilaksanakan? Apakah akan dilaksanakan di sekolah atau akan dilaksanakan di lapangan bola, di tempat sekitar lingkungan kamu, atau di sebuah gedung, atau di mana? Kemudian kapan acara itu dilakukan? Nah, jelaskan waktunya jelas. Nah, setelah itu kamu buat ini ya. Ada event, nama eventnya, nama kegiatannya apa? Kamu tulis di sini. Dan ada tema, temanya juga harus kamu buat, tentukan temanya apa. Dan informasinya apa-apa saja. Informasi itu berisi dengan di mana, kapan acaranya kamu lakukan, dan di mana acara itu akan kamu lakukan. Itu informasi tentang yang akan kamu isi bagian informasi. Dan kemudian kompetisinya, bagian kompetisi apa-apa saja kompetisi yang akan kamu lakukan. Nah, kemudian detailnya, ini partisipannya tingkat apa, apakah tingkat sekolah saja, atau tingkat kabupaten kota, atau tingkat provinsi, atau bagaimana. Bisa juga apakah tingkat, kalau kamu ini di SMP, apakah pesertanya hanya SD saja, atau gimana. Nah, itu. Kemudian ada rule, aturan-aturannya apa, jelaskan aturan-aturannya. Dan satu lagi, posternya tidak harus seperti ini ya. Nah, ini kan seluruh kegiatan ada dibuatkan di sini. Ada public speakingnya, ada matematik, lomba matematiknya, ada melukisnya, ya, ada baca puisinya, ada olahraga basketball, ya, ada sains, ya, ada bulu tangkis, dan macam-macam ini. Nah, ini silakan kamu rubah bagaimana posternya yang bagus menurut kamu, sehingga tidak terlihat bosan. Itu untuk worksheet 524. Warnanya juga terserah. Kemudian kita masuk pada refleksi pembelajaran. Nah, di sini seperti biasa di akhir bab, sebutkan nama kamu, bab berapa, tanggal kamu mengisinya. Apa pertanyaannya? Seberapa
terbaik yang kamu lakukan pada bab 5 ini. Nah, petunjuk yang bagian A, nilai diri kamu dengan menggambar sebuah emoji di sebelah masing-masing pernyataan berikut. Nah, ini emojinya kalau tidak terlalu baik, seperti yang kuning ini, kalau oke, menengah, yang merah, kemudian very well seperti orang tersenyum ini. Nah, pernyataannya adalah, saya bisa menanya dan memberikan arah di sekolah. Jadi kamu bisa menunjukkan arah dan bisa menanyakan arah yang tentang di sekolah kamu tersebut. Nah, kalau bagus, very well, buat emoji seperti ini. Kemudian saya bisa membicarakan tentang aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler. Nah, tentunya ekstrakurikuler yang ada di sekolah kamu. Kemudian saya bisa menggambarkan sebuah festival sekolah. Nah, kemudian saya bisa menulis sebuah teks deskriptif, ya, teks yang menggambarkan sesuatu. Ya, itu untuk bagian A. Kemudian yang bagian B, saya mempelajari kata-kata baru ini. Nah, kamu tuliskan kata-kata baru yang kamu temui di bab 5 ini. Ditulis ini. Kemudian yang C, saya suka memburu harta karun. Ini permainan ya, berburu harta karun. Kemudian saya suka permainan Pictionary. Ya, kalau kamu mana yang sukanya, kalau keduanya suka, oke. Kemudian bagian D, saya membagikannya dengan keluarga saya. Saya membacakan sebuah paragraf deskriptif tentang sekolah saya ke keluarga saya. Jadi kamu mempresentasikan teks deskriptif yang telah kamu buat sebelum ini. Dan kemudian saya menanyakan kepada mereka untuk memberikan arah untuk sebuah tempat. Nah, kamu juga menyebutkan bagaimana di rumah, misalnya kamu berada di depan rumah, nah kamu bisa menggambarkan kemana arah seseorang melangkah kalau ingin ke dapur misalnya, atau kemana arah yang harus dilakukan jika ingin ke kamar mandi misalnya di rumah kamu itu. Ya, kondisinya kamu berada di depan rumah. Nah, kemudian ini ada tanda tangan orang tua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.